Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin meminta Shin Tae-yong menurunkan ego dan memanggil Elkan Bagot lagi ke timnas Indonesia. Rumor soal renggangnya hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot tercium usai, tidak ada nama Elkan tersebut di skuad timnas Indonesia. Awalnya, hubungan mereka diduga retak ketika skuad Garuda Muda tengah bersiap menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Ketika itu, lini belakang Indonesia tengah pincang setelah Rizky Ridho harus menjalani hukuman kartu merah, sedangkan Justin Hubner kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Shin Tae-yong akhirnya memanggil Alvendra Dewangga dan Elkan Bagot untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rizky Ridho serta Justin Hubner. Akan tetapi Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan tersebut dan lebih memilih berlibur. Sejak saat itu, hubungannya dengan pelatih asal Korea Selatan itu diduga tidak baik-baik saja. Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September nanti melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda kembali pincang di lini belakang. Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen saat menghadapi Arab Saudi. Situasi ini membuat Coach Justin menyarankan agar STKY kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Menurutnya, permasalahan keduanya lebih kepada perbedaan budaya saja. Coach Justin menjelaskan, Elkan Bagot sebelum Piala AFF U23 kemungkinan sudah merencanakan liburan. Hal ini dilakukan karena namanya tidak dipanggil STY. Oleh karena itu, pemain berusia 21 tahun ini tidak mau bergabung dengan skuad Garuda Muda karena sejak awal memang sudah punya rencana untuk berlibur. Dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina, kata Coach Justin, sudah menjadi sanksi kecil untuknya. Berikutnya, dia meminta agar Shin Tae-yong menurunkan ego untuk kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Terlebih, situasi lini belakang skuad Garuda sedang rapuh. Publik timnas Indonesia, bersiaplah menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zijlstra. Melihat bakatnya yang luar biasa serta statistiknya, Mauro Zijlstra merupakan sosok striker murni yang selama ini sangat dicari dan dinanti PSSI serta pelatih Shin Tae-yong. Musim lalu, Mauro yang masih berusia 19 tahun sukses mendulang 9 gol dan 1 assist di level kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen U21. Keganasan tersebut membuat pilar anyar FC Volendam U21 menjadi buah bibir di seantero negeri kincir angin dan mungkin bisa menjadi pemain andalan masa depan timnas Indonesia. Secara postur, Mauro Zijlstra juga sangat mendukung perannya sebagai mesin gol. Dengan tinggi hampir 2 meter, Mauro Zijlstra dapat dengan mudahnya melahap bola-bola udara, serta kerap memenangkan duel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Penempatan posisinya untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti atau keluar dari kepungan juga sangat mengagumkan. Ia juga bisa dengan cepat menggiring bola sampai ke kotak penalti lawan, belum termasuk pergerakan tanpa bolanya yang kerap mengecoh lawan. Mauro Zijlstra juga terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika PSSI memberinya kesempatan untuk masuk program naturalisasi. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka tertarik, ujar Mauro Zijlstra. Pemain keturunan Indonesia Mees Hilgers kembali jadi sorotan. Pasalnya, ada tulisan Kita Garuda dalam unggahan teranyar Mees Hilgers. Sebagaimana diketahui, Mees Hilgers memiliki darah keturunan Indonesia. Tepatnya, darah itu mengalir dari sang ibunda yang berasal dari Manado. Mees Hilgers pun turut dibidik untuk dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia. PSSI bahkan telah memberi penawaran kepada Mees Hilgers. Dalam unggahan teranyarnya menampilkan sederet foto Mees Hilgers dengan pakaian bebasnya. Tetapi fokus netizen tak hanya tertuju terhadap foto Mees Hilgers saja. Caption yang dituliskan Hilgers pun turut jadi sorotan. Pasalnya terdapat hashtag Kita Garuda dalam unggahan itu. Tentu saja tulisan ini lekat dengan Indonesia, sehingga sejumlah pihak menduga ini jadi tanda Mees Hilgers bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Tom Hee
gabung klub raksasa Turki Besiktas? Mengutip dari Transfermarkt, ada 2 klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun itu, yakni Besiktas dan Sivasspor. Menurut sumber yang sama, probabilitas Tom Hay gabung Besiktas mencapai 77%. Sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66%. Sekadar diketahui, Tom Hay saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Sejak kelar menjalani libur musim panas 2024, Tom Hay ikut berlatih bersama klub Liga 1 Belanda, AZ Alkmaar. Ketika Tom Hay mengunggah foto di markas latihan AZ Alkmaar, banyak yang berspekulasi pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia itu akan gabung raksasa Belanda tersebut. Namun, usut punya usut, Tom Hay hanya berlatih saja di sana. Tom Hay mendapat kesempatan berlatih karena berstatus pemain jebolan AZ Alkmaar. Sekarang satu harapannya, Tom Hay segera mendapatkan klub baru di Eropa. Ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Besiktas, Tom Hay bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara. Calon pemain naturalisasi oleh Romeni dikabarkan akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru, respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air bisa sedikit bahagia. Dalam beberapa waktu belakangan ini, nama oleh Romeni memang kencang dikabarkan akan menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Di beberapa momen pemain ini sering memberikan sinyal untuk segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Yang terbaru ada seorang WNA yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni, dan ia bahkan mengajaknya agar segera bergabung. Kemudian lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa di channel YouTube pribadinya, ia menyampaikan kabar yang cukup membuat bahagia. Hal itu diungkap bahwa orang terdekat oleh Romeni sempat melakukan pembahasan soal membela timnas Indonesia. Oleh Romeni disebut sempat tertawa sebelum mengatakan bahwa membela timnas Indonesia sedang dia pertimbangkan baik-baik, namun arahnya cukup bagus. Lanjut, ia menyebut oleh Romeni sendiri saat ini tengah mempertimbang untuk bisa memperkuat skuad Garuda dan mengarah ke keinginan positif. Seperti yang kita tahu, sampai saat ini timnas Indonesia saat ini sedang benar-benar membutuhkan pemain penyerang. Itu terjadi karena minimnya pemain keturunan yang berposisi sebagai target man. Untuk pemain tambahannya sendiri, Coach Shin dan PSSI memilih untuk mencari pemain keturunan. Karena cara seperti itu sejauh ini sangat efektif untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Kini sudah ada beberapa nama yang masuk ke dalam radar Shin Tae-yong, dan nama-nama itu kebanyakan berposisi sebagai penyerang, termasuk penyerang FC Twente Daan Rots. Untuk Daan Rotsmo sendiri, kabarnya ia adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang. Jika itu benar, maka Daan Rots sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena berdasarkan dari prinsip STW, ia hanya mau menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia. Untuk kualitas pemain yang satu ini jangan diragukan lagi. Musim lalu Daan Rots adalah pemain yang selalu diandalkan oleh FC Twente. Tercatat pemain berusia 22 tahun itu memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Selain insting yang dalam untuk mencetak gol, Daan Rots juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Kelebihan lain dari Daan Rots adalah dirinya bisa bermain di 4 posisi. Posisi itu adalah penyerang, sayap kanan, dan sayap kiri, hingga terakhir bisa bermain sebagai playmaker. Dengan kelebihan yang satu ini pasti membuat Shin Tae-yong senang, karena dirinya memang sangat menyukai pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Alasannya tentu saja agar STY bisa dengan mudah menerapkan strateginya di lapangan dengan lebih fleksibel.